Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan coba bahas kemarin hasil ulangan penilaian harian mapel PPKN ya. Ya, di mana pembahasannya yang pertama, kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah dilakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Hal tersebut merupakan makna dari di sini ada kewajiban, kerukunan, kepercayaan, tanggung jawab. Nah, jawaban yang benar adalah tanggung jawab. Kemudian soal berikutnya, rajin beribadah, berbuat baik terhadap sesama, selalu bersyukur, dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. Nah, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai apa? Apakah sebagai seorang anak, seorang siswa, atau makhluk Tuhan, anggota masyarakat? Nah, jawaban yang tepatnya adalah tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. C. Soal berikutnya di sini ada gambar, gambar warga masyarakat, salah satu kelompok warga masyarakat yang sedang melaksanakan ronda malam. Nah, aktivitas yang dilakukan warga tersebut ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada siapa? Apakah kepada negara, masyarakat, keluarga, atau diri sendiri? Nah, jawaban yang betulnya adalah tanggung jawab kepada masyarakat. B jawabannya. Kemudian, Pak Dendi akan berencana bertamasya ke kebun raya, akan tetapi warga desa akan melaksanakan gotong royong. Nah, sebaiknya sikap Pak Dendi itu harus bagaimana? Nah, jawaban yang benarnya, sebaiknya Pak Dendi itu harus menunda libur bersama keluarga. C jawabannya. Soal berikutnya, di sini ada tabel tanggung jawab, ada tanggung jawab kepada negara, masyarakat, keluarga, dan diri sendiri. Sementara di sini contoh tanggung jawabnya ada mengerjakan PR, membantu ibu memasak, mengibarkan bendera, kerja bakti bersama warga desa. Nah, kira-kira dari tabel tersebut pasangan yang tepat antara bentuk tanggung jawab dengan contohnya yang mana? Nah, jawabannya yang A. Yang pertama negara, itu nomor 1 negara, kemudian contohnya mengibarkan bendera ketika HUT RI. O. Jadi jawabannya A. Soal berikutnya, pernyataan di bawah ini yang memiliki pengertian kewajiban. Ya, apa pengertian kewajiban di sini? Yang tepatnya C. Jadi kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Soal berikutnya, kewajiban bagi pengendara motor itu harus punya apa? Nah, apakah harus punya SIM, KTP, ATM, atau BPKB ketika akan mengendarai motor? Nah, maka jawaban yang tepat yaitu harus memiliki SIM. A jawabannya. Kemudian, setelah kamu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap kebersihan udara di lingkungan sekitar, kamu nanti akan memperoleh hak. Nah, di bawah ini yang bukan termasuk hak kamu, ini yang bukannya ya, yang bukan termasuk hak kamu terhadap kebersihan udara di lingkungan sekitar. Jawaban yang bukannya itu yang C, yaitu memperoleh pujian dari orang lain. Ini yang bukan. Kemudian, perhatikan pernyataan berikut ini. Ini ada 4 pernyataan. Nah, berdasarkan 4 pernyataan tersebut, contoh penerapan hak dalam bermusyawarah ditunjukkan oleh nomor. Nah, hak dalam bermusyawarah itu ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4. Jawabannya D. Apa 1? Menyampaikan pendapat, itu hak. Kemudian 3, memberi kritik, itu juga hak. Yang keempat, memperoleh hak yang sama dengan peserta musyawarah lain, itu juga sama hak. Nah, sementara yang 2 itu
melaksanakan keputusan itu bukan hak, tetapi kewajiban. Berarti yang betul adalah 1, 3, dan 4. Soal berikutnya, hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam bermusyawarah. Nah, ketika bermusyawarah, yang harus tidak dilakukan itu apa? Nah, yang D, ya. Hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam bermusyawarah: menghargai pendapat orang lain, melaksanakan kehendak kepada orang lain, menghargai keputusan musyawarah, mematuhi hasil rapat. Oh, nih jawabannya, ya. Jadi memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian soal berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini ada 5 pernyataan. Nah, berdasarkan 5 pernyataan tersebut, contoh sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan apa saja? Nah, jawabannya D. 1. Menggunakan pupuk berlebihan, berbahan kimia secara berlebihan. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, membakar sampah di sekitar pemukiman. Dan yang kelima, mencoret-coret dinding. Ini yang tidak boleh dilakukan. Akibat yang timbul karena tidak adanya sikap tanggung jawab terhadap lingkungan adalah, nih, di sini kecuali, ya. Nah, kecualinya A. Aturan di lingkungan berjalan dengan baik. Nah, ini artinya akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya sikap tanggung jawab terhadap lingkungan, aturan di lingkungan berjalan dengan baik. A jawabannya. Kemudian, sikap tanggung jawab juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Di bawah ini terdapat salah satu contoh sikap yang tidak mencerminkan, ya. Apa yang tidak mencerminkan? Jawabannya C. Tidak melaksanakan piket kelas. Ini tidak mencerminkan sikap bertanggung jawab. Kemudian soal berikutnya, di sini ada pernyataan, 5 pernyataan. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, akibatnya kenapa? Nah, jawabannya B. 1, 2, 4, dan 5 itu satu apa? Tata tertib tidak dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian meja menjadi kotor, kegiatan belajar terganggu, dan kelas menjadi kotor. Nah, soal terakhir. Salah satu sikap yang tidak mencerminkan bentuk hormat kepada guru. Nah, salah satu sikapnya bagaimana nih yang tidak mencerminkan terhadap guru? Jawabannya D, ya, berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Ya, demikian pembahasan yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.